Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan fillah arsadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah arsadakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan surat Al-Fatihah. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena ini salah satu surat yang paling sering kita baca dalam kehidupan kita. Minimal sehari semalam kita membacanya 17 kali di dalam sholat-sholat kita. Maka perlu kiranya kemudian kita memahaminya supaya sholat kita bisa lebih khusyuk, sholat kita bisa lebih bermakna. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan keutamaan dan juga hal-hal yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Dulu kita juga sudah membahas terkait dengan ayat pertama tentang basmalah. Kita akan ulang lagi biar nanti lebih runut. Kita lebih ke pemahaman. Sebenarnya bagaimana sih kita memahami basmalah ini? Secara makna, Bismillahirrahmanirrahim, bi itu dengan, ismi itu nama, Allahi Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kita ini dalam kehidupan kita ini membawa nama Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengenalkan dirinya dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Ada dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa sih Ar-Rahman? Ini yang kemudian mari kita sedikit bahas terkait dengan sifat Allah ini. Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih, zat yang Maha Pengasih, Maha Pemurah dalam makna yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita ibadahi, zat yang kita sembah itu memiliki sifat Ar-Rahman. Allah adalah Maha Pengasih. Allah adalah Maha Pemurah. Rahman Allah ini meliputi semua makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Semua diberi terkait dengan urusan-urusan di dunia ini, seluruh makhluknya, seluruh manusia itu mendapatkan sifat Rahman Allah. Tidak pilih-pilih. Allah berikan rezeki kepada semuanya. Allah berikan karunia terkait dengan urusan-urusan dunia ini kepada seluruh manusia. Bukan hanya satu suku saja, bukan hanya satu jenis manusia saja, bukan hanya orang yang beriman saja, akan tetapi semuanya. Bahkan termasuk makhluk-makhluk yang lain berupa hewan dan tanaman, itu pun juga mendapatkan sifat Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Rahman Allah meliputi semuanya. Jadi bukan hanya
orang yang sholat saja yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang tidak sholat pun juga tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan mungkin mereka secara zahir urusan dunia mungkin lebih banyak. Jadi jangan kemudian mengeluh ketika kita sudah berusaha taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, namun rezeki kita kok ya biasa-biasa saja. Sementara kita lihat orang-orang yang mungkin tidak sholat, tidak puasa, akan tetapi justru malah diberikan harta yang lebih banyak dari orang-orang yang beriman. Kenapa? Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Kemudian yang berikutnya adalah sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah ini khusus. Jadi kalau Ar-Rahman tadi secara umum, tapi kalau kasih sayang Ar-Rahim ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu khusus, kasih sayang Allah itu khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Kalau sifat Allah Ar-Rahman diberikan kepada semuanya, tidak pandang bulu, baik dia muslim ataupun non-muslim, diberikan oleh Allah semuanya. Ketika mereka masih hidup, diberikan rezekinya, dipenuhi, dicukupi rezekinya, sampai jatah rezekinya habis. Akan tetapi ketika terkait dengan Ar-Rahim, kasih sayang Allah, nah ini beda. Ini berlaku di dunia dan juga di akhirat. Allah pilih hamba-hambanya yang memang taat, yang baik, hamba-hambanya yang beriman, yang melakukan ketaatan, itu yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bentuk kasih sayang itu macam-macam. Cara Allah memberikan kasih sayang bisa jadi diberikan sesuatu yang menyenangkan, bisa juga diberikan dalam bentuk ujian yang kemudian membuat hati itu gundah. Kenapa? Allah ingin menguji hambanya supaya keimanannya meningkat. Sebagaimana yang terjadi di kalangan rasul-rasul, para nabi, ada yang diberikan berupa kenikmatan hidup, ada juga yang diberikan berupa ujian-ujian atau musibah-musibah dalam kehidupannya. Sama di dalamnya terkandung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang ingin ditunjukkan oleh Allah adalah dengan itu orang atau hambanya itu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kesenangan hidup, kemudian muncul hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ketika kemudian diberikan musibah, ujian, maka muncul hamba-hambanya yang bersabar. Dua-duanya bisa mendatangkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam mensikapi hal ini, ya tinggal nanti kita dapatnya yang mana. Tapi kalau urusan rezeki, insya Allah semuanya mendapat sifat Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Jatah rezeki kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sesuai dengan takaran kita, jatah kita. Allah tidak akan salah kirim rezeki. Tidak mungkin salah alamat malaikat yang membagi rezeki ini. Mungkin petugas pos, petugas jasa paket mungkin bisa salah ke tetangga sebelah. Tapi malaikat tidak mungkin salah alamat dalam mengirimkan rezeki. Kemudian malaikat juga tidak mungkin korupsi. Iki jatah si fulan tak longane, ndak mungkin. Tapi kasih sayang Allah kembali lagi bahwasanya kasih sayang Allah khusus. Bisa berupa tadi diberikan ujian agar orang itu nampak kesabarannya, nampak kebenaran imannya, ataupun sebaliknya diberikan kesenangan sehingga jelas kesyukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan diridhai dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam jannahnya. Itu terkait dengan masalah surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Nah, terkait dengan
basmalah ini juga ada beberapa pandangan dari ulama bahwa ada yang mengatakan basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah, bukan dari surat yang lain. Ini terkait dengan nanti ketika bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat, ada yang mengatakan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka ketika kita dapati dalam sholat berjamaah ada imam yang memulai Al-Fatihah dengan basmalah, mungkin ini berpandangan bahwasanya basmalah dibaca jahar dan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Namun ketika kita dapati ketika imam membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, mungkin beliau berpandangan bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, atau bismillah bagian dari Al-Fatihah namun dibaca sir. Nah, bagaimana yang benar? Ya monggo silahkan. Di antara ulama memang terjadi perbedaan pandangan terkait dengan masalah ini, kita kembalikan ke masing-masing. Saya kok srek membaca Al-Fatihah itu ya mulai dari basmalah, dan ketika jadi imam ya dibaca jahar, ya monggo. Ketika saya lebih mantap, lebih srek memulainya dengan hamdalah, monggo. Jadi ini pilihan dalam masalah fikih, jadi tidak perlu diperselisihkan. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kemudian juga mengeterapkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kita juga berusaha menjadi seorang hamba itu hamba yang pemurah kepada orang lain. Kemudian kita juga berusaha menjadi seorang hamba yang memiliki kasih sayang ketika bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Kenapa? Kita adalah hamba Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita ini menjadi orang yang pemurah, kemudian kita juga menjadi orang yang memiliki sikap kasih sayang. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah lain kesempatan kita lanjut pada ayat-ayat berikutnya. Allah a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.